Maria berubah, Wak. Jadi itulah dia jadi gampang emosi, jadi sering ngelamun, sering ngeblank, bahkan pernah mau nyelakain diri sendiri kan. Nah, mereka juga bilang kalau sosok si wanita berselendang ini katanya bawa energi negatif yang malah bikin atau malah ngundang lebih banyak lagi makhluk-makhluk lain yang masuk ke tubuhnya si Maryam. Jadi makanya setiap kali si Maryam yang tadi itulah lagi makan lahap kayak orang yang lagi kesurupan itu tuh bukan dia yang betulan lapar, bukan si Maryam yang lapar, tapi si Maryam ini kayak lagi ngasih makan gitu loh untuk makhluk-makhluk lain yang nempel di tubuhnya. Dan gongnya lagi, perjalanan mereka ke kota es itu tuh bukan sekedar nganter mukena aja, Wak, bukan. Tapi si Maryam ini justru macam kayak dituntun pergi ke sana karena si sosok wanita berselendang itu macam mau nunjukin ini loh tempat asli aku, kediaman aku. Di situ dia mau nunjukin itu ke Maryam. Itu keluarga langsung heboh di situ. Soalnya ngomong bukan cuma satu orang, ini 5 orang pintar yang ngomong hal yang sama. Nah, dari situlah Sekar pun akhirnya percaya kalau apa yang menimpa si Maryam itu memang gangguan berat, Wak, gangguan berat dan juga ekstrim. Dan gak berhenti di situ aja. Beberapa hari setelah berobat ini, Wak, ya, Maryam ini masih juga mengalami kejadian mistis. Dan justru kejadian mistis yang ini, Wak, kejadian ini lain justru ngebuka semua kejanggalan yang selama ini dia alami. Jadi ceritanya suatu hari Maryam tiba-tiba kesurupan, lidahnya ada menjulur kayak gitu, terus tubuhnya meliuk-meliuk kayak ular katanya. Nah, waktu ditanya sama keluarga si Sekar, Wak, sosok yang merasuki Maryam ini menjawab dengan suara nenek-nenek. Aku dengeran deh suara nenek-nenek. Terus nenek tuh ngomong kayak gini, makan tuh, ibu kamu serakah, makanya anak yang kena. Tanah itu harusnya buat saya, tapi pakai bahasa Sunda. Nah, setelah ditelusuri, Wak, ternyata ucapan si nenek yang lagi ngerasukin siapa ini nyambung sama masalah yang lagi terjadi sama keluarganya Maryam. Jadi bapak tirinya si Maryam, Om Bagus itu pernah cekcok sama Bu Nur, mamanya si Maryam, soal warisan tanah miliknya Bu Nur. Om Bagus ini rupanya nggak kerja, Wak. Dia cuma numpang hidup aja. Terus tingkahnya juga selangit gitu loh. Dia sering nunjukin gelagat pengen nguasain harta yang udah dimiliki sama Bu Nur ini sejak sebelum nikah. Termasuk salah satunya tanah milik Bu Nur itu. Nah, lama-kelamaan Bu Nur ini macam sadar gitu loh kalau suami barunya tuh benalu gitu kan. Bu Nur pun mulai ambil jarak nih, Wak, dan akhirnya berani mutusin hubungan dia sama Om Bagus gitu loh. Nggak terima Om Bagus di situ, Wak. Disitulah dia berniat untuk nyantet Bu Nur. Tapi entah karena perlindungan doa atau faktor lain nih, Wak, ya, kiriman santet yang dikirimin ke Bu Nur itu mental, malah kena ke si Maryam. Jadi gangguan yang menimpa sama Maryam itu macam gabungan dua hal gitu loh, Wak. Yang pertama, ada sosok wanita berselendang tadi yang memang dia datang ke si Maryam karena Maryam ini lagi kosong, lagi kesepian apa segala macam. Ditambah lagi imbas santet dari bapak tirinya. Dan seiring waktu kondisi Maryam juga makin parah lagi, Wak. Jadi suka teriak-teriak nggak jelas, katanya. Dan yang paling sedih